Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimin tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Summa sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu ya rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an li yawmina ila hisabi yawm. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, para hajjah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita pelajari mendapat ridha Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di halaman 121. Rawa al-Bukhari. Betul itu ya Bu? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa al-Bukhari Aniz Zuhri qala dakhaltu ala Anas ibn Malik bi Dimashq wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi sholat. Sampai akhir pembahasan ini masih menjelaskan tentang pentingnya sholat pada waktunya, jangan sampai offset, jangan sampai keluar dari waktunya. Sholat yang memang kita mauquta, sesungguhnya Allah mewajibkan sholat itu kita mauquta sebagai kewajiban yang memang ada waktunya. Waktu sholat subuh yang mulai dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Waktu sholat zuhur yang mulai matahari condong atau tergelincir ke arah barat sampai masuknya waktu asar. Waktu asar mulai dari matahari bayangannya itu sepanjang bendanya sampai masuk waktu maghrib. Ini waktunya udah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan ini supaya kita disiplin, supaya kita menempatkan sholat pada waktunya masing-masing, jangan sampai keluar sholat. Karena ancamannya orang yang mengakhirkan sholat hingga nggak cukup waktunya sehingga dia sholat di luar waktu, itu ancamannya sangat berat. Di antaranya yang kemarin itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kayak pakaian kotor, kayak cucian kotor, belum sampai di arash, belum sampai di singgasana Allah, baru sampai di awang-awang, ini oleh malaikat udah dipuntel lagi, dilemparin lagi ke orang yang sholat, kagak kepake sholatnya. Itu kekhawatiran kalau orang menunda sholatnya hingga waktunya habis. Nah, berikut ini ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dari Imam Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri itu imam hadis juga yang masih bertemu dengan sahabat namanya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang usianya panjang. Satu riwayat mengatakan usianya sahabat Anas bin Malik ini ada 150 tahun. 150 tahun sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik oleh karena itu masih ngalamin
masih hidup ketika masa Daulah Bani Umayyah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sedikit menyinggung tentang sejarah. Setelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah khulafaur rasyidin itu wafat, kemudian kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh satu keluarga yang namanya keluarga Umayyah. Nah, dari keluarga Umayyah ini ada beberapa Amirul Mukminin atau ada beberapa penguasa, presidennya lah, ada beberapa presiden, dan ada namanya Walid bin Abdul Malik. Kira-kira itu sudah tahun 100 Hijriah, sudah tahun 100 Hijriah, dan sahabat Anas bin Malik ini masih ngalamin masa ini, masih bertemu dengan khalifah namanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini masih punya gubernur-gubernur. Wilayah kekuasaan Islam dulu meliputi negara yang sekarang namanya Irak, kemudian yang sekarang namanya Palestina, Yordania, itu termasuk Syam namanya, termasuk wilayah kekuasaan Islam. Nah, setiap di wilayah itu ada gubernurnya, ada gubernurnya. Saat itu gubernur Irak namanya Al-Hajjaj. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena nanti sahabat Anas bin Malik ini merasa sedih, merasa sedih dan susah karena sholat yang dilalaikan oleh para penguasa Daulah Umayyah itu, dilalaikan oleh Walid bin Abdul Malik dan juga dilalaikan oleh gubernur namanya gubernur Al-Hajjaj. Terkenal itu gubernurnya, gubernur Al-Hajjaj. Oleh karenanya kita pahami dulu di sini riwayatnya. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dari Imam Zuhri bahwasannya, kata Imam Zuhri, aku pernah bertemu Anas bin Malik di Dimashq, ada di Damaskus. Bu, tahu Damaskus, Bu? Damaskus tahu? Masih jauh dari Bayoran, masih berapa jam lagi naik pesawat itu juga. Kalau naik doi, angkot, tahu doi? Gak nyampe-nyampe nanti. Itu Damaskus sekarang ada di wilayah Suriah sekarang. Aku bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik di Damaskus. Wa huwa yabki, dan sahabat Anas bin Malik ini nangis. Faqultu ma yubkika, maka Imam Zuhri kemudian bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Anas bin Malik? Faqala, maka berkata Anas bin Malik, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalat. Aku tidak pernah tahu ada sesuatu yang dulu pernah aku lihat illa hadhihi shalat, kecuali sholat zaman sekarang. Ini dulu nih Imam Anas bin Malik bilangnya, kecuali sholat zaman sekarang ini aku sedih melihat orang sholat pada zaman sekarang ini, kata Anas bin Malik. Wa hadhihi sholatu qad duyyat, dan sholat ini sungguh telah disia-siakan. Qala Al-Kirmaniyu wal muradu bitadyiha ta'khiruha. Imam Al-Kirmani yang juga ikut mengomentari hadis ini atau riwayat ini mengatakan yang dimaksud dengan sholat disia-siakan, ta'khiruha adalah mengakhirkan sholat anil waktu, keluar dari waktunya, al-mustahabbi yang disunnahkan, li'an la annahum akharuha an waqtiha bil kulliyah, bukan karena di mereka orang-orang itu mengakhirkan sholat an waqtiha dari waktunya bil kulliyati dengan keseluruhannya. Kembali ke urusan sejarah tadi, ada namanya presiden, dulu namanya khalifah, padahal dia bukan khalifah, ya Amirul Mukminin atau orang yang menguasai orang-orang Islam saat itu, namanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik punya gubernur namanya Al-Hajjaj, bawahannya namanya Al-Hajjaj, tugasnya di Irak. Kebiasaan di Basra, kemudian juga kebiasaan di Damaskus, ibu kota waktu itu, para pemerintah, para penguasa itu sholatnya dilalaikan. Artinya penguasa saat itu sholat cuma waktunya waktu akhir, tidak seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya, tidak seperti pemerintah zaman Khulafaur Rasyidin pada masa Bani Umayyah, masa Walid bin Abdul Malik yang diceritakan di sini. Pemerintahnya, ya presidennya, ya gubernurnya, ya pejabat-pejabatnya ini ngentengin sholat, sehingga kalau sholat itu waktunya udah akhir banget baru dilaksanakan sholat.
Inilah yang membuat Imam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini nangis ketika ditanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Anas bin Malik? Ini sholat zaman sekarang nih, orang-orang pemerintah Damaskus, pemerintah Basrah, Bani Umayyah ini benar-benar melalaikan sholat. Mereka sholat itu tidak pada waktunya, diakhirkan benar-benar. Ini yang membuat sahabat Anas bin Malik nangis karena prihatin melihat kondisi pemerintah, melihat kondisi Daulah Umayyah saat itu yang tidak seperti sahabat-sahabat, tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sholatnya di awal waktu dan sangat menjaga sholat. Ini yang membuat sahabat Anas bin Malik nangis. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, memang dalam kitab Irsyadul Ibad ini tidak dijelaskan, cuma syarahnya atau penjelas dari kitab Irsyadul Ibad antara lain saya ambil dari Manahijul Imdad. Ini menjelaskan bahwa Walid bin Abdul Malik dan Al-Hajjaj itu kalau sholat dientengin, Bu. Itu presiden, pejabat kalau sholat itu dientengin waktunya sampai akhir baru dia sholat. Nah yang begini aja, ini sudah tidak layak atau ini sudah sangat mengkhawatirkan untuk agama mereka. Sholat yang diakhirkan hingga hampir keluar dari waktu, apalagi yang kagak sholat sama sekali pemimpinnya, apalagi pemimpinnya yang benar-benar meninggalkan sholat. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Pentingnya sholat. Kemudian di sini ada satu riwayat yang unik juga, hubungannya sholat dengan bagaimana makhluk Allah selain manusia, hewan ini bisa paham pentingnya sholat. Ruwiya an Uqail bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Uqail bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan bersama Rasulullah, fa idzan jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah, maka tiba-tiba ada seekor unta ini sampai menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, ontanya ngomong nih, Bu. Wa qala, dan berkata dia onta tadi, ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Rasulullah, tolong lindungi saya. Ya Rasulullah, tolong jaga saya, kasih saya posisi yang aman. Ada onta datang ke Nabi, Bu. Onta datang ke Nabi, kemudian onta itu ngomong. Banyak riwayat terutama di Maulid itu yang menceritakan bahwa pohon, binatang-binatang itu ngomong kepada Rasulullah SAW, bersyahadat, menyaksikan, artinya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini cerita yang di sini, ada onta datang kepada Rasulullah kemudian minta dilindungi. Ya Rasulullah, lindungi saya takut ya Rasulullah, jagain saya. Falam yalbas hatta jaa khalfahu Arabiyyun, maka tidak lama kemudian datanglah di belakangnya Arabiyun, seorang Arab, wa ma'ahu saifun maslul, dan orang Arab itu sudah megang pedang yang sudah siap dihunus, pedang yang sudah siap ditusukkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada orang Arab itu, madza turid min hadzal miskin, apa yang kau inginkan dari hewan yang miskin ini? Qala, berkata si orang Arab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ishtaraituhu bithamanin katsir, aku membelinya dengan harga yang mahal, walaisa huwa yuti'uni, tapi dia tidak taat kepadaku, fa uridu an adbahahu, saya pengen potong ini onta, wa antafi'u bilahmihi, biar saya bisa manfaatkan dagingnya. Ada onta ngadu kepada Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong selamatkan saya. Gak lama datang orang Arab, udah bawa golok, udah bawa pedang. Rasulullah bilang, mau apa engkau? Ini onta yang begini, kasihan, apa yang kau kehendaki dari onta ini? Ini onta saya beli mahal ya Rasul, saya beli mahal, pengennya sama saya. Dia nurut, disuruh kerja dia mau, disuruh bawa barang dia mau. Ini enggak, bangkang aja ini onta, kata orang Arab tuh. Makanya saya sini pengen saya potong biar
makan aja dagingnya biar ada manfaatnya. Percuma dia dibiarin hidup begitu, kagak mau bantu-bantu saya, kagak mau taat kepada saya, padahal saya belinya mahal ya Rasulullah, kata orang Arab ini. Faqala Nabi, maka kemudian Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lil jamali kepada unta itu, lima ta'sihi, kenapa engkau tidak taat kepadanya, kenapa engkau berontak kepadanya? Faqala, maka berkata unta tersebut, ya Rasulullah, lastu ahsihi li'anni aqdiru 'alal amal, bukannya aku menolak menentang orang ini, li'anni aqdiru 'alal amal, padahal aku bisa kerja, walakin ahsihi, aku menentang orang ini li'annal qabilah allati ana fiha, karena sesungguhnya qabilah atau kaum yang saya berada di dalamnya, yanamuna an salatil isya, mereka pada tidur dari salat isya al-akhirati yang sudah akhir. Falau ahadaka, maka jika berjanji orang Arab ini kepada engkau, ayyusalliyal isya al-akhirata, apabila dia mau melakukan salat isya yang akhir, maksudnya salat isya, ahadtuka, aku janji kepadamu ya Rasulullah, an la a'siyahu, bahwa aku akan mentaati orang Arab ini madum tuhayyan, selama aku masih hidup, kata unta itu. Fa inni akhafu ayunzala alaihim adabun, aku khawatir akan diturunkan azab kepada mereka minallahi, dari Allah azza wa jalla. Fa akuna fihim, padahal aku ada fihim, di atas dia di antara mereka. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda, maka kemudian mengambillah siapa Nabi al-ahda, akan perjanjian, alal a'rabiyyi, kepada orang Arab ini, Allah yatrukas sholata, agar dia tidak meninggalkan sholat. Wasallama ilaih al-jamal, dan kemudian memberikan salam ilaihi, kepada Rasulullah, siapa al-jamalu, onta itu, faraja'a ila ahlihi, kemudian kembalilah dia kepada keluarganya. Paham Bu? Bu, itu onta bisa ngomong. Onta bisa ngomong, ngadu sama Rasulullah. Kata yang punya onta, ini onta saya beli mahal ya Rasul, tapi kagak mau dipakai kerja, mendingan saya potong aja, kata orang Arab. Ditanya sama Rasulullah, onta, kenapa kamu nggak mau taat, kenapa kamu nggak mau nurut, berontak aja sama yang punya kamu ini? Onta itu jawab, ya Rasulullah, bukannya saya nolak kerja, saya bisa kerja, bukannya saya ogah suruh bawa barang-barang, bisa saya bawa barang-barang, tapi saya ogah kerja sama dia, saya nolak beban sama dia dipekerjakan, karena ini orang tinggal di satu kampung, itu di kampung itu orang-orang kalau malam tidur kagak pada sholat isya, tidur kagak pada sholat isya. Onta itu melanjutkan, ya Rasulullah, mereka pada tidur, kalau dia bisa janji, ini orang Arab, janji kepadamu akan melaksanakan sholat, maka saya akan nurut sama dia. Mau saya disuruh kerja, disuruh bawa barang, saya mau, kata onta ini. Loh, emang kenapa begitu, kata Rasulullah? Saya takut ya Rasulullah, kalau mereka tidur saat sholat isya, kagak pada sholat, saya takut itu sekampung diberikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya ada di situ, kan kandang saya di situ, saya tinggal di situ, Allah kalau nimpain azab ya saya kena juga. Oleh karena itu saya nggak mau balik ke dia kalau dia nggak buat perjanjian, janji bahwa dia akan melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat, saya akan balik ke kandang saya, balik kepada dia, dan saya akan nurut apa yang dia perintahkan. Ini ontak bu, caranya orang-orang itu untuk bisa bagaimana bisa mengatur, bisa menundukkan hewan, itu antara lain adalah tunduk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan ditakuti oleh orang lain. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan ditaati orang lain. Orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak akan ditaati oleh orang lain, termasuk oleh onta. Begitu juga kita pengen anak-anak kita nurut, pengen nggak Bu? Pengen nggak anak-anak kita nurut? Yang pertama kali itu adalah ittaqullah, takwa.
Taat dulu kita sama Allah. Nanti kalau kita taat sama Allah, anak-anak taat sama kita. Sebagaimana onta ini. Onta ini dia mau taat kepada pemiliknya kalau pemiliknya itu taat kepada Allah, melaksanakan sholat isya. Secara psikologis atau secara kejiwaan, onta ini bisa merasakan khawatir orang pada begitu, azab dekat, siksaan Allah cepat turunnya di tempat-tempat yang memang sholat nggak didirikan, maksiat jalan terus, itu siksa Allah cepat turun. Maka hewan itu mengerti gejala-gejala ini, khawatir, takut kalau Allah turunkan azab, dia kena juga. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Kemudian yang kedua yang tadi sempat saya singgung juga, bahwasannya kalau kita mau seluruh orang, seluruh makhluk itu taat kepada kita, maka kuncinya satu, kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka seluruh makhluk, termasuk anak kita, termasuk yang gak bernyawa, termasuk binatang, itu lulut sama kita. Kuncinya harus takwa dan harus taat kepada Allah. Ini yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Wa hukiya an ba'di salafi annahu dafana ukhtan lahu. Panjang nih hadisnya. Wa hukiya an ba'di salafi annahu dafana ukhtan lahu matat fasaqata minhu kaisun. Ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, memang melaksanakan sholat, mendirikan sholat pada waktunya itu sudah wajib, jangan sampai keluar waktu. Merapihkan pakaian kita, syarat-syarat dan rukunnya sholat, menutup aurat, merapihkan wudhu kita, juga merapihkan semua bacaan-bacaan gerakan kita. Sholat ada dua macam atau ada dua sisi. Yang pertama sisi zohir, yang kedua sisi batin. Sisi zohirnya kita rapih, sisi zohirnya kita benar-benar kita jaga. Sisi batinnya kalau bisa juga begitu. Saat kita melakukan sujud, maka hati kita ikut sujud juga, menghamba kepada Allah. Ini sisi batinnya. Saat kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami jadikan tempat pertolongan, memohon pertolongan, maka hati kita ikut juga membaca itu dan menghayati itu. Ini sisi batinnya. Sisi zohir jangan dilupakan juga. Kenapa seperti itu? Karena minimal emang sholat kita dari Allahu Akbar sampai salam busu terus, Bu. Busu terus dari Allahu Akbar sampai salam. Sama, yang lagi ngomong juga agak husuk. Saya juga agak husuk. Itu mulai dari Allahu Akbar sampai salam, itu kan kita banyak lalainya, banyak lupanya, pikiran yang kemana-mana. Kalau itu tidak bisa didapat keseluruhannya, batinnya kita nggak dapat, minimal zohirnya kita harus dapat. Zohir yang dimaksud di sini mukena, cari yang paling bagus. Kemudian wudhu dilakukan yang paling cakep wudhunya. Sejadah juga cari sejadah yang paling bagus atau sejadah yang paling layak. Jangan mau kena sejadah 3 bulan kagak dicuci, nggak ganti-ganti, itu aja. Ya kalau kondangan cakep-cakep banget, kalau pergi kemana-mana, menghadap Allah pakainya itu lagi, kagak sampai pada keriting tuh mau kena, kagak dicuci-cuci. Itu sejadah juga sampai baunya apek banget. Maka yang zohir ini minimal harus kita sempurnakan, minimal zohirnya dulu. Nanti perlahan kita benahi batinnya, yaitu hati kita saat sholat benar-benar kita menghamba kepada Allah. Karena yang batin itu, yang urusan hati itu bisa kita jalankan sedikit-sedikit. Nah sedangkan yang zahir ini harusnya udah rapi untuk bukti atau sebagai satu batas yang sifatnya itu harus, minimal zahirnya itu kita rapi. Kalau batinnya masih
lagi sholat pikiran jemuran, lagi sholat pikiran tagihan, lagi sholat pikiran arisan misalnya, yaitu pelan-pelan nanti, yang penting zohirnya. Kalau batinnya kagak, zohirnya kagak, terus maunya apa, begitu maksud saya. Minimal kalau batinnya enggak, sholat kita zohirnya itu udah cakep, udah kelihatan pakai mukena yang bersih, sejadahnya juga sejadah yang cakep, madepnya madep kiblat benar-benar nggak tengok-tengok. Ini sebagai patokan yang paling dasar, yang paling mudah untuk kita jalani. Wa hukiya an ba'di salafi annahu dafana, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.